Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas SKB Penyuluhan Pertanian CPNS 2019-2020 bagian keempat. Bagi yang belum menonton bagian-bagian yang sebelumnya, bisa dilihat di playlist channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal, kemudian setiap soal kita bahas, dan pembahasan kali ini kita khusus membahas tentang Poktan atau kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan soalnya, mari sama-sama kita mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kita akan memasuki soal yang pertama, yaitu administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pada sasaran berikut: A. Petani, B. Penyuluh, C. Kontak tani, dan D. Sejawat. Administrasi penyuluhan dipandang sebagai kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, sasarannya adalah petani, ya, yang mana administrasi itu sebagai manajemen dari operasi atau salah satu fungsi manajemen untuk merencanakan, melaksanakan, mengorganisasikan, dan mengawasi fungsi manajemen yang lain. Administrasi penyuluhan dapat dipandang sebagai kajian dalam pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya petani dan pelaku agrobisnis, mulai dari perencanaan kegiatan hingga evaluasi kegiatan. Karena administrasi itu sangat penting, sehingga kita dapat merecord semua apa yang kita kerjakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu peran kelompok adalah sebagai kelas belajar. Artinya, kelompok tani merupakan A. Tempat memperkuat kerjasama di antara sesama petani dalam kelompok tani. B. Wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga tumbuh kemandirian anggota dalam berusaha tani. C. Alat komunikasi yang baik antar sesama anggota, anggota dengan pengurus, serta anggota atau pengurus dengan penyuluh, bank, dan KUD. D. Satu kesatuan yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi. Nah, ini salah satu peran dari kelompok tani itu adalah sebagai kelas belajar. Itu artinya jawabannya adalah B, ya, karena kelompok tani itu merupakan wadah belajar mengajar. Nah, ini ada beberapa fungsi kelompok tani. Salah satunya adalah fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar, yang mana kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kehidupan yang lebih baik. Berikut ini merupakan fungsi kelompok tani, kecuali berarti yang bukan merupakan fungsi kelompok tani. A. Sebagai kelas belajar, B. Sebagai wahana kerjasama, C. Sebagai tempat usaha, D. Sebagai unit produksi. Jadi jawaban yang A udah pasti benar ya, karena sudah dibahas tadi tentang salah satu fungsi kelompok tani adalah sebagai kelas belajar. Kemudian jawabannya adalah C,
Jadi sebagai tempat usaha itu bukan merupakan fungsi kelompok tani. Ya, yang B sebagai wahana kerjasama, D sebagai unit produksi juga merupakan salah satu fungsi dari kelompok tani. Ya, ini fungsi kelompok tani: kelas belajar, kemudian wahana kerjasama, tempat, yaitu tempat untuk memperkuat kerjasama baik di antara sesama petani, dalam kelompok tani, dan antar kelompok tani maupun dengan pihak lain. Kemudian kalau fungsi kelompok tani sebagai unit produksi, yaitu usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Kemudian soal berikutnya, penanggung jawab pengembangan kelompok tani dan gabungan kelompok tani di tingkat desa adalah: A. Kepala desa atau lurah, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh. B. Camat, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh kepala BP 3K. C. Bupati atau wali kota, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kelembagaan Penyuluhan tingkat kabupaten kota. Atau D. Gubernur, sedangkan penanggung jawab operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian atau Kelembagaan Penyuluhan tingkat provinsi. Nah, ini semuanya ini benar, cuman berbeda tingkatannya. Nah, di soal ini pembahasannya di tingkat desa. Itu siapa penanggung jawabnya? Ya, kalau di kepala desa, kalau penanggung jawab yang A ini penanggung jawabnya kepala desa, operasionalnya penyuluh. Kalau camat, operasionalnya BP3K, dan seterusnya. Jawabannya adalah A. Kepala desa atau lurah, sedangkan operasionalnya dilaksanakan oleh penyuluh. Nah, itu penanggung jawab pengembangan poktan dan gapoktan di tingkat desa. Ya, ini kalau tingkat desa itu adalah penanggung jawabnya adalah kepala desa, tingkat kecamatan adalah camat, ini di tingkat kecamatan, kemudian ini tingkat kabupaten, bupati wali kota, kemudian tingkat provinsi adalah gubernur. Jadi mengingatnya gampang, sesuai tingkatannya saja. Kalau tingkat desa ya desa, kecamatan camat, kabupaten kota bupati atau wali kota, kemudian provinsi gubernur. Ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Gapoktan dapat memberikan pelayanan atau fasilitas pemasaran hasil pertanian anggotanya, baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung. Pernyataan tersebut merupakan fungsi Gapoktan sebagai: A. Sebagai unit usaha tani atau produksi, B. Sebagai unit usaha pengolahan, C. Sebagai unit usaha pemasaran, dan D sebagai unit usaha keuangan mikro simpan pinjam. Nah, ini kuncinya pemasaran hasil pertanian anggotanya. Ya, ini kata kuncinya. Nah, kemudian dia mengembangkan jejaring dengan pihak lain maupun mereka pemasaran langsung. Nah, dari hal ini pernyataan tersebut merupakan fungsi Gapoktan sebagai unit usaha keuangan mikro. Ini bukan usaha produksi, juga bukan karena dia memasarkan hasil pertaniannya. Pengolahan juga bukan. Berarti jawabannya adalah C, unit usaha pemasaran. Ya, ini kata kuncinya udah dah. Pemasaran hasil pertanian, kemudian pemasaran langsung. Nah, ini pembahasannya. Kalau fungsi Gapoktan sebagai
unit usaha tani atau produksi itu kelompok memproduksi komoditas untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dan kebutuhan pasar. Sedangkan kalau fungsinya sebagai unit usaha pengolahan itu memberikan pelayanan baik berupa penggunaan alat mesin pertanian maupun teknologi dalam pengolahan hasil produksi komoditas mereka. Kemudian unit usaha pemasaran itu memberikan pelayanan atau memfasilitasi pemasaran hasil pertanian anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung. Kemudian kalau berfungsi sebagai unit usaha keuangan mikro itu yaitu memberikan pelayanan permodalan bagi anggota Gapoktan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yang merupakan prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani adalah A. Kebebasan, kepahaman, partisipatif, kesukarelaan, keswakarsaan, keterpaduan, dan kemitraan. B. Kebebasan, kepahaman, partisipatif, keseimbangan, keswakarsaan, keterpaduan, dan kemitraan. C. Kebebasan, kepahaman, partisipatif, kesukarelaan, keseimbangan, keterpaduan, dan kemitraan. D. Kebebasan, kepahaman, partisipatif, kesukarelaan, keswakarsaan, dan keseimbangan. Jadi jawabannya adalah A. Yang merupakan prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani adalah kebebasan, kepahaman, partisipatif, kesukarelaan, keswakarsaan, keterpaduan, dan kemitraan. Ya, ini penjelasannya tentang prinsip-prinsip penumbuhan gabungan kelompok tani. Mana kebebasan itu Gapoktan diberi kebebasan dalam mengembangkan unit jasa atau usaha otonom sesuai kebutuhan. Kalau kesepahaman artinya semua anggota kelompok tani yang akan bergabung dalam Gapoktan harus terlebih dahulu memahami tujuan dan manfaat dari Gapoktan. Partisipatif artinya terlibat, memiliki peluang yang sama dalam mengambil keputusan pada pengelolaan dan pengembangan usaha Gapoktannya. Kesukarelaan itu merupakan keanggotanya itu bersifat sukarela atau atas dasar kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Kemudian keswarkasaan artinya penumbuhan itu didasarkan pada kemauan dan inisiatif para anggota kelompok tani yang akan bergabung. Kemudian keterpaduan itu harus didasarkan pada keinginan untuk saling mendukung dan saling melengkapi di antara anggotanya. Dan yang terakhir kemitraan itu merupakan pola-pola kerjasama dalam Gapoktan, namun tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, dan saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, siapa yang memfasilitasi kemitraan ini adalah penyuluh pertanian. Lanjut ke soal yang berikutnya. Yang bukan merupakan ciri kelompok tani adalah yang bukan ciri kelompok tani. A. Saling mengenal, akrab, dan saling percaya di antara sesama anggota. B. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam berusaha tani. C. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya atau culture, adat istiadat, bahasa, serta ekologi. Yang D. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya. Jawabannya adalah D, yang bukan merupakan ciri kelompok tani. Ciri kelompok tani itu ada 4. Yang pertama saling mengenal, akrab, saling percaya di antara sesama anggota, itu ada di option A. Kemudian mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam berusaha tani, terdapat pada option B. Kemudian memiliki kesamaan dalam tradisi pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, itu ada di option C. Kemudian yang keempat ada
pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi ini merupakan ciri kelompok tani. Nah, kalau yang D itu adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya, itu merupakan salah satu dari unsur pengikat kelompok tani. Jadi bukan ciri kelompok tani. Demikianlah pembahasan soal kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai dan menyimak baik-baik pembahasannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali, mari bersama-sama kita kembangkan channel ini agar menjadi channel yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.